Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit sharing mempercepat pertumbuhan tanaman, menyuburkan tanaman, dan tentunya cepat berbunga dan berbuah lebat ya teman-teman. Dengan menggunakan paduan bahan-bahan alami yang saya gunakan ini, bisa mengendalikan tanaman kuning kerdil, sulit berbunga dan berbuah lebat. Hanya menggunakan 3 bahan saja yang saya akan gunakan mampu mengatasi tanaman seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja ke cara pembuatannya. Bahan apa saja yang saya akan gunakan, dan agar tidak salah paham teman-teman mengartikan isi video kali ini, mohon disimak sampai selesai. Berikut cara pembuatan. Bahan pertama, saya akan menggunakan daun jarak ya teman-teman. Daun jarak pagar yang saya akan gunakan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman. Diiris kecil-kecil terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini agar lebih mudah waktu memprosesnya. Tahap lanjutnya seperti ini ya. Dan unsur hara dari daun jarak ini sangat bagus ya untuk tanaman ya teman-teman. Bisa mengatasi tanaman kuning kerdil, pertumbuhannya kurang maksimal, dan bisa diatasi dengan daun jarak ini ya teman-teman. Dipisahkan terlebih dahulu daun sama rantingnya seperti ini ya teman-teman, agar lebih mudah waktu memproses selanjutnya. Dan akan saya kombinasikan dengan beberapa bahan yang lain. Dan kalau sudah selesai daunnya dipisahkan ya teman-teman, tahap berikutnya siapkan dulu alat penumbuk seperti ini ya teman-teman. Dimasukkan semua dari daun jaraknya ke dalam alat penumbuk ya teman-teman, dan akan saya haluskan terlebih dahulu. Alasan saya menumbuk terlebih dahulu agar lebih mudah waktu mengeluarkan zat-zat dari daun jaraknya ya teman-teman. Dan untuk para suhu-suhu, mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, hanya sekedar berbagi ke teman-teman pemula seperti saya. Dan kalau ada masukan silakan ditulis di kolom komentar ya. Ditumbuk seperti ini ya teman-teman, usahakan sampai halus agar lebih bagus hasilnya ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya yang sudah ditumbuk, ini halus banget ya. Caranya manual seperti ini ya teman-teman, dikarenakan saya tidak punya alat blender, jadi seperti inilah cara saya menghaluskannya. Dan tahap berikutnya siapkan air sekitar 5 liter ya teman-teman, mau ke dalam ember mau ke dalam apa saja boleh, yang penting airnya 5 liter ya teman-teman. Dan dimasukkan dari daun jaraknya ke dalam air 5 liter seperti ini ya teman-teman, dimasukkan semua. Dan kalau sudah selesai dimasukkan semua, tahap berikutnya ya teman-teman, jangan lupa dirames terlebih dahulu agar mengeluarkan zat-zat dari daun jaraknya ya teman-teman, agar lebih bagus lagi waktu pengaplikasiannya dengan beberapa bahan yang lain. Dan kalau sudah selesai diramas ya teman-teman, saring terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan saringannya seperti ini ya teman-teman. Pisahkan air dan ampasnya ya teman-teman, nantinya ada 2 pengaplikasian cara pemakaiannya, jadi alasan saya disaring seperti itu. Dan jangan sampai dibuang ya teman-teman, ampasnya nantinya akan dipakai, dikomposkan ya teman-teman. Nah seperti inilah ya teman-teman ampasnya, sisihkan dahulu, nanti akan saya praktekkan cara pengaplikasiannya ya teman-teman. Nah inilah yang sudah disaring ya teman-teman, dan bahan berikutnya saya akan menambahkan 1 Yakul saja ya teman-teman, dan akan saya masukkan ke dalam air dari daun jarak yang pertama ya teman-teman. 1 botol saja yang saya gunakan ya teman-teman, jangan banyak-banyak, untuk ukuran 5 liter air ya, seperti ini dimasukkan. Alasan saya menggunakan 1 botol Yakul hanya untuk pelengkap saja dari beberapa bahan yang lain ya teman-teman. Diaduk merata sampai merata seperti ini ya teman-teman, agar lebih bagus waktu pengaplikasiannya dengan beberapa bahan yang lain. Dan kalau sudah tercampur merata, saya akan menambahkan bahan lagi ya teman-teman. Ini bahan yang terakhir ya teman-teman, saya menggunakan NPK 1616 sekitar 1 ons saja yang digunakan ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Untuk takaran 5 liter air ya, diaduk terlebih dahulu agar lebih bagus lagi merata hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan unsur hara dari pupuk NPK 1616 ini untuk mempercepat
cepat berbunga dan berbuah lebat ya teman-teman. Dan ditambah dari pupuk daun jaraknya ya teman-teman, untuk menyuburkan dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Dan unsur haranya komplit ya teman-teman. Dan kalau sudah selesai semua bahan tercampur merata, fermentasikan terlebih dahulu ya teman-teman, sekitar 1 minggu. Alangkah bagusnya sekitar 2 minggu ya teman-teman waktu fermentasinya. Dan kalau sudah selesai difermentasi ya teman-teman, cara penyampuran bahannya cukup teman-teman menambahkan air sekitar 5 liter lagi ya teman-teman. Jadi perbandingannya 5:5 ya teman-teman. Dan kita langsung ke cara pemakaiannya ya teman-teman. Dan untuk ampasnya caranya seperti ini, mudah dan gampang, tinggal dikomposkan langsung ke tanaman ya teman-teman, seperti ini ya. Jadi bermanfaat ya, ampasnya juga bisa dibikin pupuk ya. Dan untuk cairannya ya teman-teman, bisa disepraikan seperti ini, bisa juga dikocorkan seperti ini ya teman-teman, 1 gelas saja per pohon ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.